Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana kebijakan perdagangan bebas bisa menciptakan hubungan ketergantungan dan apa sih dampaknya terhadap ekonomi lokal. Dengan studi kasus Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Tengah dengan Republik Dominika. Perjanjian ini adalah sebuah perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat dengan negara-negara di Amerika Tengah yang terdiri dari Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Nicaragua yang disetujui antara tahun 2003 dan 2004. Perundingan CAFTA-DR dimulai pada tahun 2003 dan diakhiri pada tahun 2004 dengan penandatanganan perjanjian CAFTA-DR yang mulai berlaku pada tahun 2006 untuk sebagian besar anggotanya. CAFTA-DR juga mulai berlaku untuk Amerika Serikat, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Nicaragua pada tahun 2006. CAFTA-DR juga mulai berlaku untuk Amerika Serikat, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Nicaragua pada tahun 2006. Nah, untuk Republik Dominika sendiri berlaku pada tahun 2007 dan untuk Costa Rica berlaku pada tahun 2009. Sebagai hasil dari kerjasama Free Trade Area, 100% ekspor barang konsumen dan industri Amerika Serikat ke negara-negara CAFTA-DR tidak lagi dikenakan tarif. Dengan diperlakukannya perjanjian ini, CAFTA-DR langsung menerapkan penghapusan terhadap pemungutan tarif dan atau meringankan prosedur bea cukai untuk beberapa kategori barang dari negara mitranya. Tujuan CAFTA-DR antara lain adalah peningkatan dan diversifikasi perdagangan antar anggota dan penghapusan hambatan perdagangan untuk meningkatkan mobilitas barang dan jasa. CAFTA-DR juga memasukkan kuota tarif untuk beberapa barang sensitif anggota dengan perlindungan tarif jangka panjang sebagai cara untuk menghasilkan akses pasar langsung untuk barang-barang sensitif tersebut. Untuk ekspor Amerika Serikat ke pasar CAFTA-DR, CAFTA-DR segera menghapuskan tarif terhadap 80% barang manufaktur non-tekstil dan 50% barang pertanian. Tujuan dari adanya CAFTA-DR antara lain adalah sebagai bentuk kerjasama dalam peningkatan dan diversifikasi perdagangan antar anggota serta penghapusan hambatan perdagangan untuk meningkatkan mobilitas barang dan jasa. Dalam penerapannya, CAFTA-DR mengizinkan 100% barang non-tekstil dan non-pertanian yang berasal dari negara-negara anggota untuk masuk ke AS dengan bebas bea masuk. Dalam hal barang-barang tekstil dan pakaian jadi, barang-barang tersebut dapat masuk ke AS dengan bebas bea dan kuota jika memenuhi kriteria aturan asal barang. Anggota CAFTA-DR dalam kegiatan ekspor juga menerima akses pasar unilateral dan preferensial ke AS dari 3 sumber utama, yaitu Undang-Undang Pemulihan Ekonomi Cekungan Karibia atau CBERA, Sistem Preferensi Umum atau GSP, dan Undang-Undang Kemitraan Perdagangan Cekungan Karibia atau CBTPA. Selama tahun 2004, proporsi ekspor anggota CAFTA-DR ke AS yang memperoleh manfaat dari CBERA adalah sebagai berikut. Costa Rica sebesar 32,7%, El Salvador 54,6%, Guatemala 37,6%, Honduras 63%, Nicaragua 33,6%, dan Republik Dominika sebesar 57,3%. Selain itu, adanya CAFTA-DR juga menciptakan peluang komersial baru bagi Amerika Serikat sekaligus mendorong stabilitas regional, integrasi ekonomi, dan pembangunan ekonomi bagi kelompok penting negara tetangga AS.
Dalam kerjasama Kefta Drive, di dalamnya juga mencakup berbagai ketentuan tentang arus investasi dan jasa keuangan, pembelian pemerintah, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Kefta Drive juga turut mengatur kepatuhan yang ketat terhadap peraturan tentang hak kekayaan intelektual, investasi, pengadaan pemerintah, dan kebijakan persaingan. Selain itu, ini memberikan akses luas ke beberapa pasar lain, termasuk jasa dan ketenaga kerjaan. Di satu sisi, hal tersebut dapat berdampak positif bagi perkembangan ekonomi lokal dari para petani atau peternak dan komunitas UMKM di Amerika Tengah. Namun, di sisi lainnya, hal tersebut juga dapat berdampak negatif dalam meningkatnya rasa ketergantungan negara-negara Amerika Tengah terhadap AS. Kerjasama Kefta Drive yang turut membuka arus investasi asing ke Amerika Tengah dapat menumbuhkan perasaan ketergantungan terhadap bantuan investasi dan pembangunan. Ekonomi lokal tentunya akan sangat bergantung terhadap pendanaan dan juga alih teknologi untuk terus mengembangkan inovasi dan perluasan terhadap pemasaran di pasar global, terutama pasar anggota-anggota Kefta Drive. Sebagai salah satu bentuk upaya untuk memenuhi kriteria produk yang lolos verifikasi, kriteria barang yang diperbolehkan masuk ke pasar Amerika Serikat dan negara anggota. Hal tersebutlah yang kemudian memunculkan rasa ketergantungan dari pemerintah yang kemudian turun ke lapisan paling kecil, seperti warga lokal dan komunitas UMKM desa, sebagai bentuk bagaimana sektor pertanian dan peternakan di wilayah lokal dapat terus menghasilkan produk unggulan.